Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarisia Juniska Florense, NPM 2004041010001 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Pemahaman Individu Teknik Non-Tes yang diampu oleh Ibu Devi Permatasari. Saya di sini sebagai konselor dan teman saya Melisa sebagai konseling. Kita langsung saja pada tahap wawancara. Terima kasih untuk Mbak Melisa, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Saya Melisa Kedarnawati, saya lahir di Malang 31 Mei 2002. Saya berumur 19 tahun, saya tinggal di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Baik, langsung saja ya. Saya meminta untuk Mbak Melisa dijawab dengan sejujur-jujurnya. Baik Bu. Pertanyaan pertama, apakah Mbak Melisa tahu tentang apa itu kesulitan belajar? Ya Bu, menurut saya kesulitan belajar itu adalah suatu keadaan di mana seorang siswa tidak dapat belajar dengan baik karena adanya gangguan, baik dari faktor internal siswa maupun faktor eksternal siswa yang dibatasi oleh faktor intelektual yang dimiliki oleh siswa tersebut. Bagaimana ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar, Mbak? Menurut saya ada beberapa ciri-ciri yang mendeskripsikan siswa itu memiliki kesulitan belajar. Yang pertama adalah nilai pelajaran itu naik turun Bu. Lalu yang kedua tidak termotivasi untuk belajar. Yang ketiga itu mudah lupa. Lalu yang terakhir adalah lamban dalam mengerjakan sesuatu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Menurut saya caranya adalah yang pertama menciptakan suasana belajar yang baru dan tentunya yang lebih menyenangkan, lalu merancang pembelajaran yang berinovasi dan bervariasi dan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang tepat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sulit berkonsentrasi termasuk dalam kesulitan belajar yang dialami banyak siswa? Ya Bu, Jika iya, bagaimana caranya agar siswa dapat berkonsentrasi? menurut saya juga terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah menghindari gangguan belajar, misalnya gangguan smartphone yang berlebihan, lalu melakukan persiapan belajar, misalnya dengan mempersiapkan fasilitas belajar, alat tulis, atau media penunjang yang lainnya. Lalu membuat jadwal belajar yang konsisten, lalu memilih metode belajar yang tepat, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup dan berkualitas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor yang membuat siswa kesulitan belajar? Faktornya itu menurut saya ada dua Bu. Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik siswa tersebut, seperti yang bersifat kognitif itu rendahnya kapasitas intelektual, yang bersifat afektif itu labilnya emosi dan sikap, lalu yang bersifat psikomotor itu ketergantungan alat-alat indera penglihat dan pendengar. Lalu faktor yang kedua adalah faktor yang berasal dari eksternal, yang meliputi segala situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah siswa pada masa pandemi saat ini memiliki tingkat kesulitan belajar yang sangat tinggi? Ya Bu, karena pada masa pandemi saat ini, siswa itu dituntut untuk belajar di rumah secara daring. Selama pembelajaran daring itu, siswa mengalami banyak sekali kendala seperti ketidakstabilan jaringan atau kendala yang lainnya. Setelah itu, bagaimana cara menghindari kesulitan belajar pada masa pandemi saat ini? Menurut saya caranya adalah tetap fokus saat belajar meskipun online, lalu aktif saat pembelajaran, tidak memainkan handphone saat sedang belajar, dan rajin mengerjakan latihan soal yang ada. Menurut Anda, apakah siswa bisa mengatasi kesulitan belajar sendiri? Tentunya bisa Bu. Apakah Anda meminta bantuan orang lain saat sedang mengalami kesulitan belajar? Iya Bu, saya biasanya meminta bantuan ke teman saya. Baik, pertanyaan terakhir,
Apakah Anda mampu menguasai materi-materi yang diberikan oleh guru? Tidak semua, Bu. Baik, terima kasih Mbak Melisa telah menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Setelah ini Mbak Melisa bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih. Terima Bu. kasih. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Sekian video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.